ya, air susu ibunya. Walam ya belum lan durung ya, tumeka umur al-haulaini 2 tahun dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, ini syaratnya. Kalau ada umur anak ya laki-laki umurnya 2 tahun setengah kok masih ASI makanan utamanya ya, maka kencingnya dihukumi mutawasithah, bukan mukhaffafah lagi. Enggak cukup dipercik air tapi harus disiram ya. Kenapa? Karena salah satu syaratnya adalah dia harus kurang dari 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun. Dan syaratnya dia kalau misalkan ada anak umur kurang dari 2 tahun tapi dia sudah sebagai asupan makanan utamanya bukan susu lagi, sudah makan bubur, makan apa gitu ya. Susu itu untuk selingan saja gitu. Nah, maka dia masuk mutawasithah, bukan mukhaffafah ya. Ya. Bukan makan micin ya. Masuk arek 2 tahun makan micin ya. Kan generasi micin ini ya. Jadi al-laban, susu, air susu ibunya. Kemudian al-mutawasithatu wal mutawasithatu lan utawi najis mutawasithah iku sairun najasat. Ya, iku sekarene pira-pira najis. Nah, najis lainnya itu masuk dalam kategori mutawasithah. Ya. Masuk dalam kategori mutawasithah. Kemudian ini pembahasan yang ada hubungannya yaitu cara mensucikan. Qala musannif rahimahullah taala faslun utawi ikilu fasl al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tathuru. Ya. Iku bisa suci bisa bi ghasalatin kelawan pitung aswan. Bisa najis mughalladhah itu menjadi suci dengan 7 basuhan air. Ya. Ba'da izalati ainiha sause ilangi ain najis mughalladhah. Ainnya itu maksudnya adalah zatnya, bentuknya itu. Kalau liur ya masih ada airnya. Kalau kotoran ya masih ada kotorannya. Itu namanya ain. Ainun najasah itu namanya ainun najasah. Ihdahunna biturab. Ya, utawi salah sijine iku kelawan lebu. Salah satu dari 7 siraman tadi dicampur dengan debu. Perhatikan di sini ada syaratnya. 7 kali dibasuh dengan air dengan syarat setelah hilang ain najisnya. Ya. Zat najisnya setelah hilang baru dia bisa 7 kali. Dalam artian apa? Kalau misalkan disiram 5 kali ain najisnya baru hilang, maka 5 kali siraman masuk dalam hitungan 1 kali. Bukan 5 kali baru hilang ainnya wis tambahi loro siji ambek debu. Enggak. Tapi 5 kali dihitung 1. Karena salahnya apa? Harus hilang ainnya dulu. Ainun najasah harus hilang. Ya. Misalkan ada kotoran anjing. Ya, kotoran anjing mughalladhah. Maka kalau dibasuh 2 kali baru hilang ainnya. Ya. Bentuk najisnya baru hilang. Ya. Maka itu dihitung satu kali, ya. Maka disisanya 6 kali, gitu. Maka itu dihitung 1 kali. Itu maksudnya. Baik, wal mukhaffafatu lan utawi najis mukhaffafah iku tathuru bisa suci birasil ma'i kelawan nyirati banyu alaiha ing atase najis mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah tadi, najis kencing bayi tadi yang laki-laki ya, maka cukup dengan rasyilma. Rasyilma itu nyiprati air gitu. Tapi dengan syarat ma'al ghalabah sertane bangetake. Ma'al ghalabah maksudnya adalah air tadi menutupi semua najis. Ya, enggak misalkan najisnya besar gitu ya. Cukup disiprat 2 kali pret-pret gitu ya. Habis itu sudah selesai, enggak cukup. Tapi harus menyeluruh. Harus menutupi semua tempat najis tadi. Itu maksud ma'al ghalabah. Wa izalati ainiha lan sertane ngilangi ain najis mukhaffafah. Dan juga ain najisnya harus hilang. Misalkan ada cairannya di situ.
Ya, ada cairannya, ada airnya, air kencingnya masih ada, maka dia harus dibersihkan dulu. Bukan air kencingnya langsung cuma diciprati saja, maka dia tidak bisa mensucikan. Tapi air kencingnya dibuang dulu kalau misalkan ada, ya, baru dia diciprati. Yang bisa mensucikan cipratannya itu adalah bekasnya, bukan ainnya, ya, seperti itu. Kemudian wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassitah iku tanqasimu ditum ala qismaini ing atase rong duman. Kalau najis mutawassitah ada dua pembagian. Yang pertama suci iku ainiyatun, najis bangsa ain. Najis bangsa ain itu maksudnya adalah najis yang masih ada zatnya. Ya. Wa hukmiyatun lan ya kapindo iku najis bangsa hukum. Dia tidak ada ainnya, tapi dia masih terhukumi najis. Contohnya apa? Contohnya air kencing, kemudian dia kering. Air kencing dia kering. Misalkan taplak ini ya, dikencingi ada yang kencing gitu kan, kena taplak ini misalkan basah. Besok kering, tapi secara hukum dia masih najis. Itu disebut dengan hukmiyah. Kemudian wal ainiyatu lan utawi najis bangsa ain iku allati laha iku najis kang keduwe najis apa launun werna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Yang dimaksud najis aini adalah najis yang memiliki warna, memiliki bau dan memiliki rasa. Ya. Ta'mun ya. Jadi zatnya masih ada. Zatnya masih ada. Fala budda mongko mesti min izalati launiha saking ngilangake warnane najis, warihiha lan ambune najis, wa ta'miha lan rasane najis. Maka najis ainiyah harus disucikan dari tiga tersebut. Yang pertama harus bersih atau harus tidak terbekas lagi warnanya, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Ya, ini najis mutawassithah, harus dihilang tiga ini. Ya, tapi para fuqaha mengatakan ada keringanan rukhsah. Ya, ada keringanan rukhsah. Di dalam apa? Di dalam bau saja atau warna saja untuk najis-najis yang kuat warnanya atau kuat baunya. Misalkan kita habis membersihkan najis, tangan kita masih ada bau tapi sudah hilang bersih gitu kan. Maka dia sudah masuk suci. Ya, dia masuk suci. Atau misalkan darah sudah kita bersihkan tapi masih ada bekas, maka para ulama mengatakan maka dia masuk ma'fun ya, dimaafkan ya. Kemudian wal hukmiyatu lan utawi najis bangsa hukum iku allati la launa iku najis kang ora ana wernane wala rihalan ora ana ambune wala ta'ma lan ora ana rasane. Tadi yang sudah kita jelaskan. Misalkan contohnya najis yang sudah kering tadi, yang sudah kering tadi. Beda kalau ainun najis kering, misalkan kotoran hewan gitu kan, kering, maka dia bukan masuk hukmiyah tapi ainiyah. Karena apa? Ada ainnya. Ya. Yakfika mongko nyukupi ing sira jaryul mai apa ngelenake banyu alaiha ing atase najis. Nah, najis seperti ini maka cukup dialirkan sekali saja air ya. Maka sudah suci. Ya, kenapa? Karena airnya sudah hilang. Maka cukup dibasuh sekali sudah selesai. Baik, ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya insyaallah bahas masalah ini masuk masalah haid ya. Ini yang teman-teman akhwat ini yang penting pembahasan seperti ini ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sebentar ada pertanyaan. Pas waktu di gunung dalam keadaan berangkat dan waktu sholat persediaan air kita menipis untuk bertahan hidup, baiknya tayamum atau harus wudu dengan air yang ada? Karena mengingat kita masih punya air. Maksudnya gimana ini? Maksudnya kalau kita di gunung dalam keadaan berangkat, waktu sholat persediaan air kita menipis untuk bertahan hidup, baiknya tayamum atau harus wudu dengan air yang ada? Diperkirakan kalau misalkan sampean gunakan air itu, maka kemungkinan hidup sampean kecil. Misalkan sampean munggah gunung Jayujaya gitu ya.
atau Mount Everest gitu kan. Ya, sama ngombe banyak gak ada sumber ya, ada sumber ya beku banyak nih. Kayak tiga ngombe ya. Maka sebaiknya sama gunakan itu untuk minum. Tapi kalau diperkirakan nanti di atas ada sumber air, maka gunakan tayamum. Jadi ini kembali kepada madharahnya, mafsadahnya. Mana yang lebih kuat? Kalau mafsadahnya lebih bahaya, maka tayamum. Kalau enggak ya, silakan digunakan untuk berwudu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.